Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Gereja Kristus Ketapang dan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersyukur kita berada di minggu Advent yang pertama dan kita akan masuk di dalam Advent yang kedua. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu pada hari yang indah ini, masa-masa kami mempersiapkan Natal. Kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan kiranya menolong kami. Roh Kudus menyertai di dalam pembacaan firman-Mu, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bacaan kita terambil dari Roma pasal 15. Saya membaca dari satu ayat, pasal 15 ayat 21. Demikian firman Tuhan dalam terjemahan baru, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Saudara, Paulus mempunyai satu prioritas di dalam hidupnya, yaitu tujuan pekabaran Injil, tujuan pemberitaan firman Tuhan ditujukan bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Yesaya pasal 52 ayat 15, Paulus mengutip tentang satu pekerjaan Mesias akan membawa terang kepada bangsa-bangsa yang belum mengenalnya. Kalau kita lihat, Paulus menjelaskan mengapa ia memprioritaskan pelayanan di daerah-daerah yang belum pernah mendengarnya, daripada membangun di atas fondasi pelayanan orang lain. Saudara, kalau kita lihat bahwa dia ingin menyatakan misi pelayanannya. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Roma pasal 11 ayat 13. Fokusnya adalah untuk memberitakan Injil yang belum pernah mendengarnya, sesuai dengan nubuat Yesaya. Yang kedua, Paulus menegaskan prinsip Injil itu untuk semua, bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi untuk semua. Ini menunjukkan bahwa keselamatan melalui Yesus Kristus adalah untuk semua suku bangsa. Ketiga, dia katakan dia ingin memperluas jangkauan pelayanannya. Gereja yang sehat, gereja yang misioner, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang selalu mau menjangkau pelayanan lebih luas lagi. Paulus menggunakan ayat ini menjelaskan mengapa dia belum mengunjungi jemaat di Roma. Dia masih sibuk melayani di wilayah-wilayah baru seperti Yunani, Asia Kecil, bahkan berencana ke Spanyol. Dia ingin memperluaskan. Hati Injil adalah hati yang melayani, meluas ke seluruh dunia. Dan yang keempat adalah mengikuti pola pelayanan Kristus sendiri. Kristus mengaitkan pelayanan dengan pengenapan nubuat mesianik, yaitu Yesus datang untuk mereka yang jauh, bangsa-bangsa asing, dan juga umat yang dekat, yaitu umat Israel. Saudara, di dalam pelayanan Natal kita sering berkali-kali berkhotbah, mendengar udah Natal sering. Tetapi apakah kita punya hati untuk bagaimana kita memberitakan kabar kedatangan Tuhan, kabar baik ke daerah-daerah yang belum pernah terjangkau? Paulus menginspirasi bahwa misi pengutusan ke daerah terpencil, terisolasi, negara tertutup yang belum memiliki akses kepada Injil. Dia mendorong gereja untuk memikirkan strategi misi yang fokus. Selanjutnya, juga pendirian jemaat mandiri dan kontekstual. Paulus tidak hanya memberitakan, tetapi juga mendirikan jemaat yang mampu mandiri, bahkan melalui pemuritan, kepemimpinan lokal, dan keberlanjutan. Saudara, coba kalau kita merenungkan, berapa kali kita mendengar dan mengikuti acara perayaan Natal? Tapi sebagai orang Kristen, apakah kita juga punya kerinduan bagaimana kita memberitakan
kasih Kristus, keselamatan dari Kristus, berita Injil itu ke seluruh orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan yang belum percaya Tuhan. Atau kita hanya cukup untuk kalangan kita sendiri dan tidak mau bergerak kepada yang lain. Injil adalah berkeadilan, saudara. Pelayanan Paulus selalu disertai dengan perhatian kepada orang miskin, pelayanan pemberitaan yang mentransformasi sosial, dan lain sebagainya. Itulah Kristus, itulah Injil, saudara. Kita puji Tuhan, Alkitab, firman Tuhan sekarang bisa diberitakan melalui media massa ke seluruh dunia, ke banyak tempat melalui media sosial. Saudara, dari Roma pasal 15 ayat 21 ini bukan hanya sekedar kutipan nubuat bagi Paulus, tapi prinsip dasar misi bahwa Injil harus didengar pertama kali untuk mereka yang belum pernah mendengarnya. Prinsip ini menuntut satu komitmen terhadap misi global, yaitu strategi yang terus terfokus bagi mereka yang belum terjangkau. Jemaat lokal harus mendukung para ULB, misionaris, guru-guru sekolah minggu, guru-guru yang diutus ke daerah-daerah supaya Injil terus diberitakan bagi banyak orang. Saudara, Natal ini kita sambut dengan satu komitmen, dengan satu kerinduan, dengan satu hati. Mari kita jangkau daerah-daerah yang belum mengenal Tuhan. Jiwa-jiwa yang mungkin baru pertama kali mendengar. Injil harus terus diberitakan. Kiranya Natal dan Advent dan masa Advent dan Natal tahun ini akan membawa dampak berkat di dalam pelayanan dan hidup kita. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bersyukur, berterima kasih untuk renungan pagi ini. Kami rindu supaya Natal tahun ini juga membawa, menyemangati, mengobarkan hati misi kami untuk terus membawa kabar baik, terutama kepada daerah-daerah, orang-orang yang belum pernah mendengar. Tuhan tolong kami, kasihani, pimpin dan sertai setiap hidup dan pelayanan kami. Mungkin juga ada saudara kami yang dipenjarakan, mungkin ada saudara kami yang sakit, mungkin saudara kami yang terbelenggu. Kira terang Tuhan akan menyinari banyak jiwa di tahun-tahun yang akan datang. Terpujilah nama Tuhan, berkati semua pelayanan gereja Kustapang, berkati semua kehidupan dan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kita semua.